Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fatmawati, NIM 22202100019 akan menyelesaikan tugas UTS dari Pak Labib mata kuliah kontrak bisnis syariah. Soal yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak bisnis syariah. Sebagai kontrak drafter, tugas utama kontrak drafter adalah menyusun kontrak yang bukan hanya sah secara hukum formal, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak bisnis syariah. A. Kesesuaian dengan prinsip syariah. 1. Kontrak harus bebas dari riba, tidak boleh ada bunga pinjaman atau bentuk tambahan keuntungan yang bersifat eksploitatif. Yang kedua, tidak mengandung horor atau ketidakjelasan. Semua objek transaksi harus jelas baik dari segi jenis kuantitas, harga, hingga waktu penyerahan. Yang ketiga, tidak mengandung maisir atau perjudian atau spekulasi tinggi. Kontrak harus menjauh dari unsur spekulatif seperti yang terjadi dalam perjudian atau jual beli derivatif beresiko tinggi. Yang keempat, objek dan tujuan akad harus halal. Barang atau jasa yang menjadi objek kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya kontrak bisnis miras, pornografi, dan lain sebagainya. Yang B, hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dalam struktur dan isi kontrak. Yang pertama, identitas para pihak seperti nama, alamat, kewarganegaraan, dan kedudukan hukum harus jelas. Yang kedua, jenis akad yang digunakan juga harus jelas. Misalnya murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa menyewa, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kemitraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Kontrak harus adil dan saling menguntungkan satu sama lain. Yang keempat adalah saksi penyelesaian sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian konflik. Apakah lewat mediasi, arbitrase, atau pengadilan. C. Yang perlu diperhatikan adalah legal formalitas. Meski berbasis syariah, kontrak tetap harus tunduk pada peraturan hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan regulasi lainnya yang relevan. Yang D yang perlu diperhatikan adalah etika dan amanah. Dalam Islam, transaksi bisnis bukan hanya tentang untung rugi, tetapi juga soal amanah atau kepercayaan dan etika muamalah. Kejujuran, keadilan, dan keterbukaan adalah nilai utama dalam setiap klausul. Soal nomor 2, perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak memang bisa menimbulkan konflik yang cukup serius, bahkan sampai ke ranah hukum. Sebagai kontrak drafter, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi atau yang lebih baik lagi atau mencegah hal tersebut adalah: A. Menggunakan bahasa yang tegas. Hindari penggunaan istilah ambigu atau frasa yang bisa memiliki lebih dari satu arti. Gunakan definisi yang tegas terhadap istilah penting dalam bagian definisi dan interpretasi. B. Tambahkan klausul atau interpretasi, sertakan pasal khusus mengenai bagaimana kontrak seharusnya
ditafsirkan jika terjadi ambigu. Misalnya, kontrak ini tidak akan ditafsirkan secara merugikan para pihak atau para pihak penyusunnya. Yang C, konsistensi istilah. Gunakan istilah yang sama secara konsisten di seluruh dokumen. Jangan mengganti istilah untuk merujuk pada hal yang sama. Misalnya menggunakan pihak pertama dan pihak A secara bergantian. Yang D, tinjauan bersama dan diskusi dengan para pihak sebelumnya. Sebelum penandatanganan, duduk bersama semua pihak untuk meninjau setiap klausul. Pastikan semua pihak memahami dan menyetujui makna setiap ketentuan dalam kontrak. Yang E, dokumentasikan niat para pihak atau recitals atau consideration pada bagian awal kontrak atau biasanya dalam konsideran. Jelaskan latar belakang dan maksud dibuat kontraknya agar bisa digunakan sebagai panduan interpretasi jika munculnya sengketa. F, tambahkan klausul penyelesaian sengketa, misalnya mediasi, arbitrase, legalitas. Tentukan juga hukum yang berlaku dan yurisdiksi jika kontrak lintas negara atau wilayah. G, revisi dan validasi oleh ahli hukum. Mintalah kontrak diperiksa oleh legal counsel yang berpengalaman untuk memastikan tidak ada celah atau ambiguitas. Yang H, catat dan simpan komunikasi terkait negosiasi. Email, notulen rapat, atau draft awal bisa berguna sebagai bukti niat para pihak jika perbedaan interpretasi di kemudian hari. Yang soal ketiga tentang governing law atau choice of forum dalam kontrak internasional. Governing law atau choice of law adalah hukum nasional yang mana disepakati para pihak untuk digunakan dalam mengatur kontrak. Misalnya, kontrak diatur oleh hukum di Singapura. Choice of forum adalah pengadilan atau lembaga arbitrase yang mana dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, ICC atau International Chamber of Commerce atau SIAC atau Singapura International Arbitration Center. B, mengapa penting dalam kontrak internasional? Yang pertama, menghindari ketidakpastian. Para pihak berasal dari negara berbeda-beda. Tanpa kesepakatan ini, bisa terjadi kebingungan soal hukum yang berlaku di pengadilan mana yang berwenang. Yang kedua, yaitu mempengaruhi penafsiran kontrak. Tiap negara punya sistem hukum yang berbeda-beda. Sebuah klausul bisa ditafsirkan berbeda-beda antara hukum Indonesia dengan hukum Inggris misalnya. Yang ketiga, melindungi kepentingan para pihak. Biasanya dipilih hukum dan forum yang netral, kredibel, dan efisien demi menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Yang keempat, efisiensi penyelesaian sengketa. Mempercepat penyelesaian karena semua pihak sudah harus kemana membawa perkara jika terjadi konflik. Yang kelima, yaitu mengurangi biaya hukum.
Proses hukum lintas negara bisa sangat mahal. Governing law dan choice of forum mempersempit ruang sengketa sehingga lebih efisien. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.